Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Segala puji hanya milik Allah. Selawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat, keluarganya, dan kita sebagai pengikutnya yang selalu konsisten dan istiqomah dalam menjalankan al-Islam ini hingga yaumil akhir kelak. Pemirsa, acara kurma yaitu kuliah Ramadan 5 menit, sahabat Polma Aceh, izin kami berbagi tentang konsep ekonomi atau meta ekonomi Islam. Kita sering mendengar ada kata meta, ada kata metafisika, artinya sesuatu yang tidak kelihatan atau abstrak tetapi punya kekuatan, tapi ada. Begitu juga dalam meta ekonomi Islam. Makanya tadi saya sampaikan bagaimana mungkin yang terjadi dalam ekonomi Islam sekarang ini. Ada 3 doktrin atau paradigma yang perlu kita perbaiki. Yang pertama tentang mindset. Apa itu mindset? Cara berpikir orang bahwa menganggap zakat, infak, sedekah, dan wakaf itu adalah sesuatu pengeluaran atau pembiayaan yang dikeluarkan yang mereka khawatir dananya itu akan berkurang. Makanya oleh sebab itu kita bisa lihat dalam kenyataan bahwa ketika ada program penggalangan dana dan lain sebagainya itu sedikit sekali mungkin. Karena itu tadi merasa itu adalah memberatkan mereka dan mengurangi harta mereka. Padahal sesungguhnya kalau kita lihat konsep daripada investasi kan tidak seperti itu. Oleh sebab itu apa yang harus dirubah? Yaitu mindsetnya, bukan pembiayaan, bukan pengeluaran, tetapi merupakan investasi yang nanti akan kita ambil manfaatnya di waktu yang akan datang. Walaupun langsung tidak di dunia, tapi di akhirat. Makanya itu sifatnya meta, gitu, tidak kelihatan. Tetapi kita bisa lihat bagaimana banyak Al-Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran juga dan juga dalam hadis, bagaimana kelebihan orang-orang yang senantiasa memberi gitu ya. Karena sesuai dengan hadis Rasulullah juga mengatakan bahwa tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Jadi itu yang pertama, jadi merubah mindset itu. Jadi dulunya mungkin berusahakan pembiayaan menjadi investasi. Yang kedua apa? Kita harus sadar bahwa harta itu adalah amanah buat kita gitu loh. Ya, coba kita lihat ketika mungkin kita suami istri ya atau anak pergi, kita tidak bisa tahan, artinya itu bukan harta kita, hanya titipan Allah kepada kita, gitu ya. Istri juga seperti itu, istri itu bukan milik kita, gitu loh, tetapi milik Allah. Tapi diamanahkan kepada kita untuk menjaga, mengawalnya, memberikan nafkah kepadanya, kan itu. Jadi ketika dia pergi, baik dipergi sementara atau mungkin Allah memanggil, kita harus ridho. Karena apa? Itu titipan, gitu ya. Terus selanjutnya apa? Kita harus tahu juga bahwa harta itu dari Allah. Bukan pemilik sesungguhnya kita bukan pemilik yang hakiki, tetapi Allah yang milik. Kita diamanahkan seperti tadi, tapi ketika itu kita harus tahu juga ketika diamanahnya kan harus sesuai dengan pesan daripada orang yang memberikan rezeki, yang memberikan amanah. Oh, dana ini untuk ini gitu loh. Nah, makanya kita menggunakan untuk apa? Untuk mendakwahkan agama ini sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul. Itu yang harus kita ikuti. Oleh sebab itu, mari kita balik paradigma atau doktrin bahwa meta ekonomi Islam salah satunya itu bahwa mindset zakat, infak, sedekah itu bukan pembiayaan tapi investasi dunia wal akhirah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.